Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Terus nih. Lintang alit gumlaring siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Hadirin muhtaramin, sadat ulama, hadaratul mustasyarin, ru'asa syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah, rekan-rekan pengurus Persatuan Ulama yang hadir secara fisik, Pak Sekjen, Dr. Insinyur Hilmi Faisal, Kiai Manan, Pak Andi Najmi, Pak Bina, Kiai Mustafa Akil Sirod, Dr. Akil Irham, Mas Rumadi, Mas Aziz, dan seluruhnya, tidak mungkin saya sebutkan semuanya, dan para peserta acara ini melalui virtual yang berbahagia. Sungguh merupakan saat yang sangat membahagiakan saya dan mengharukan sekaligus ketika buku ini kita bicarakan, kita diskusikan, bukan berarti hanya minta pujian atau sanjungan, justru yang lebih saya tunggu, saya nanti-nantikan adalah kritik, saran, masukan, naqd, dan silakan atensi, kritik, meluruskan kalau ada yang salah, saya tunggu semuanya dari semua pihak. Ketika saya masih di Lirboyo, saya masih sebagai santri yang santri kitab kuning lah. Alhamdulillah, Alfiyah hatam, begitu pula lebih dari Alfiyah Mughnil Labib, Usul Fiqh atau Syarat hatam, lebih dari itu Ghayatul Wusul, Fathul Mu'in hatam, lebih dari itu Fathul Wahab, ilmu mantik hatam, lebih dari itu ada lagi Du'al Mubham, dan Balaghah bukan hanya Baiquniyah tapi Uqudul Juman. Semuanya ngaji pada Hadratus Syekh Almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Mahrus Ali. Itu merupakan bekal alat pertama. Tapi sama sekali tidak ngerti untuk apa alat itu. Kemudian saya pindah ke Krapyak sambil kuliah di Fakultas Adab IAIN Jogja, ngaji dengan Kiai Ali Maksum. Disitulah Kiai Ali Maksum membuka wawasan saya bahwa alat yang sudah kamu kuasai itu untuk ini, untuk membaca kitab-kitab induk atau yang harus dibaca, sehingga kamu mempunyai visi misi, bukan hanya pembaca tapi juga punya ide, punya gagasan, punya misi ke depan. Kiai Ali Maksum mempunyai kitab yang sangat banyak, antara lain yang paling masih saya ingat, yang saya baca Fajrul Islam karang Ahmad Amin, Duhal Islam, Dzul Islam. Itu milik Kiai Ali Maksum pribadi, malah saya kalau membaca rebutan dengan Pak Masdar, berebut duluan bukunya itu dengan Pak Masdar dan Pak Asad almarhum Asad Ali ya. Ali Asad bukan Asad, Ali Asad ya. Nah, itu masih belum matang betul saya. Begitu pindah ke Ummul Qura di Mekah, di sana saya menimba ilmu dari ulama dari Al-Azhar, karena Fakultas Suludin hampir 99% dosennya dari Al-Azhar. Ada dari Syria 1-2, ada dari Jordan, ada dari Irak. Dari Saudi hanya yang ngajar fikih dan ngajar mawarith. Yang lainnya akidah Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, itu semua dari Al-Azhar. Sampai apalagi filsafat tasawuf semua dari Al-Azhar. Termasuk yang uji saya 3 orang ini juga hanya 1 orang dari Saudi. Nah, di sana saya betul-betul terbuka wawasan bahwa Islam bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah, Islam membawa misi peradaban. Islam membawa misi thaqafah dan hadarah, bukan hanya akidah wa syariah. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilma thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Itu setelah di sana saya tahunya seperti itu. Waktu di sini saya belum paham itu. Nah,
lebih ringkas saja lah. Lebih lagi setelah saya kenal dengan Gus Dur. Lebih sekali saya belajar dari beliau ilmul ahwal, memahami kondisi, memahami bi'ah, memahami zaman yang sedang kita berada ini. Itu dari Gus Dur, namanya ilmul ahwal kalau dalam tasawuf, dalam arti yang lebih luas. Gus Dur lah yang ngajari saya memahami situasi, memahami kondisi yang sedang kita berada. Bahkan Gus Dur meletakkan orang sangat tepat. Kalau Muhaimin di sini, Alwi Syihab di sini, kalau Kang Said di sini, itu sangat pandai Gus Dur meletakkan orang. Karena apa? Karena beliau tahu tentang ahwal, ahwalun nas wa ahwal bi'ah. Ahwalun nas masing-masing yang dia teman yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh teman-temannya, dan kondisinya seperti apa. Kalau kan saya itu jangan di partai, kira-kira itulah. Kalau saya dengar jangan di partai, di sini tempatnya. Dan seterusnya. Jadi alhamdulillah saya boleh dibilang memahami betul tentang kegunaan, manfaatnya disertai saya ini setelah saya bertemu dengan Gus Dur. Itu yang beliau mengajari saya tentang ilmul ahwal. Jadi saya murid Gus Dur bukan murid ngaji kitab, tidak ngaji pada Gus Dur, baca kitab tidak, tapi menganalisis sesuatu dengan dengan nadhrah haqiqiyah, dengan pandangan hakiki, realistis yang sebenarnya. Itulah Gus Dur yang saya kenal. Terutama pembimbing saya juga telah banyak memberikan membuka intelektualitas saya, itu Profesor Dr. Mahmud Ahmad Khofaji. Itu terkenal, warga Khofaji itu semuanya ulama. Warga Khofaji, banyak penulis yang bergelar Khofaji, marganya Khofaji. Nah, yang membimbing saya namanya Mahmud Khofaji, ada Abdul Mun'im Khofaji, ada Ahmad Khofaji, dan seterusnya. Semuanya dari Al-Azhar. Ketika mengajukan judul ini, Pak Rumadi, Ustadz saya atau musyrik saya tersenyum. Ngapain kamu judul ini, katanya. Saya ingin menjawab kritikan, bahkan caci maki tasawuf. Saya ingin paham betul di mana sih kelemahannya, atau di mana sih titik-titik kelemahan tasawuf sampai dikritik, dicaci maki oleh orang Wahabi itu, bahkan dikafirkan. Saya ingin tahu. Setelah itu coba saya ingin objektif membelanya atau bersikap objektif setelah sebenarnya seperti apa. Oh kalau gitu oke, saya dukung. Akhirnya musyrik saya Mahfud Khofaji mendukung, dan saya study tour ke Mesir 1 bulan. Saya ikut zikir beberapa tarekat dan memasuki beberapa maktabah Ahmad Taimur, yang di sana masih ada buku tulisan Al-Hallaj asli tangannya, dan masih ada tulisan bukan Suradi, Abdul Ghani An-Nabulsi, itu juga masih ada tulisan tangannya, itu di maktabah Ahmad Taimur. Itu atas rekomendasi dari musyrik saya. Kalau enggak bisa masuk ke perpustakaan itu. Alhamdulillah setelah cukup lama nulis ini 4 tahun. Cukup bosen juga sampai ambeien. Sampai kena ambeien, dan ya beberapa penyakit datang lah. Antara ambeien yang saya ingat. Dengan memelihara anak saya 3 waktu itu. Anak saya 4, tapi yang paling akhir sudah selesai. Yang 3 itu Muhammad, Nisrin, Rehab itu bersama-sama berkembangnya anak itu ketika saya lagi menulis ini. Betapa repotnya. Padahal di sana perempuan tidak bisa keluar dari rumah. Jadi beli garam pun harus saya. Buang sampah pun harus saya. Semua dari saya. Apalagi yang berat-berat. Buang sampah 1 plastik pun harus saya yang keluar. Nggak boleh aib jelek kalau perempuan keluar dari rumah itu. Nah itu betapa repotnya lah. Pembantu nggak ada pembantu. Nah alhamdulillah lulus, diuji di depan 3 profesor, Mahfud Khofaji, Barokat Abdul Fattah Duwaidar, dan Nafi' Ulayyan yang dari Saudi. Cuma hanya memeriksa nahwu, sorofnya, struktur bahasa yang dari Saudi itu. Di antara yang paling penting untuk sebelum saya silahkan Pak Fakhri Ali mengomentari buku ini. Pertama, banyak sekali orang salah paham. Mohon maaf. Tasawuf itu ada 2, falsafi dan amali. Itu kurang tepat. Tasawuf itu tidak mungkin amali. Tasawuf itu bicara hati. Kalau amali akhlak namanya. Kalau perilaku itu akhlak, hormat tamu, hormat teman, ramah tamah dengan tamu, dengan tetangga, itu namanya akhlak, bukan tasawuf. Belum tentu orang itu sufi kalau orang itu berakhlak baik. Jadi tasawuf itu adalah
pembagiannya yang benar, tasawuf falsafi dan tasawuf dini. Bukan amali, tasawuf falsafi dan tasawuf dini sebatas tek-tek agama. Oleh karena itu, laisa tasawuf wal akhlaqul karimah. Tasawuf bukan akhlak mulia, bukan. Beda. Tasawuf itu ilmul qulub, ilmu maqamatil qulub wahwaliha. Akhlak itu suluk, perilaku. Jadi tadi ramah, mencintai, gotong royong, ta'awun, silaturahim, ta'ziyal mauta, iyadatul mardha, birrul walidain, itu akhlak, bukan tasawuf itu. Belum tentu orang yang akhlaknya baik itu sufi. Nah. Yang kedua, kitabnya beda, kitab akhlak kitab tasawuf beda. Makanya Imam Ghazali ketika menulis Minhajul Abidin itu bukan tasawuf, bukan. Itu baru pra tasawuf. Metodologi ibadah agar ibadahnya berkualitas. Belum masuk tasawuf, belum. Kalau ihya itu sudah tasawuf sudah. Begitu pula tasawuf laisa katsiratul ibadah. Bukan tasawuf itu memperbanyak ibadah. Tahajud semalam, baca Quran sehari semalam khatam tiap hari. Bukan, itu bukan tasawuf, bukan. Itu katsratul ibadah namanya. Ya bagus. Jangan salah paham, bukan berarti saya mengatakan tidak bagus. Bagus, baik. Tapi bukan itu tasawuf. Bukan itu. Itu belum saya bicara hati, belum. Baru mengkatsratul ibadah, mustahabbat, menawafil, mustahabbat. Silakan itu kita amal, kata itu bukan tasawuf. Yang terakhir, tasawuf bukan ilmu hikmah, bukan ilmu perdukunan, bukan. Kitabnya beda, tokohnya beda. Ilmu perdukunan kitabnya apa? Syamsul Ma'arif, Ali Al-Buni, Mujarobat, Ad-Duraibi, apa? Wafak ya, itu ilmu hikmah. Ada ilmunya sendiri. Ada ilmu sendiri. Dan betul ilmu. Enggak ngomong kosong. Betul ilmu. Misalkan orang bisa sakit, ini air sembuh. Itu betul ada itu. Betul ada. Orang enggak punya anak, kemudian didoakan oleh satu kiai, punya anak. Itu betul ada terjadi. Tapi ilmu hikmah itu bukan tasawuf, bukan. Tasawuf adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Al-Afifi, at-tasawwuf thawrah ruhiyah. Revolusi spiritual. Itulah tasawuf. Dalam arti tasawuf dinamis, tapi itu sangat progresif. Tidak boleh berhenti orang sufi itu. Tidak boleh puas dengan satu makom. Harus terus setelah mencapai makom pertama, makom kedua, sampai kalau Imam Ghazali 14. Kalau Imam Abdul Qadir Al-Jilani 40 makom itu. Makanya Joko Tingkir melawan 40 bajul. Itu artinya melalui 40 makom. Itu rekodnya Qadiriyah itu. Berguru pada Syekh Abdul Qutbuddin yang kuburannya di atas Gunung Dieng. Pak Afrili ahli sejarah tahu kan. Nah itu. Nah, merupakan revolusi spiritual dalam arti bagaimana kita memahami hubungan antara Allah dan alam sampai nanti pada kesimpulan bahwa semua yang ada ini adalah tidak lain hanyalah tajalli dari wujud yang mutlak. Alam semesta ini terutama manusia, wabil khusus manusia, merupakan tajalli, manifestasi dari wujuduhul mutlak, al-mujarrad, anisimul idhafat, the absolute one existence without relation. Allah, hanya Allah yang wujud mutlak itu. Kita ini semua adalah tajallinya. Ayo kita renungkan sebentar. Kalau kita merenung sebentar. Kita ini siapa? Kok ada ya? Alam, ada gunung, ada laut, ada langit, ada matahari. Siapa itu? Apa itu? Kok ada matahari? Kok ada langit? Kok ada gunung, ada laut? Kok ada saya? Kok ada manusia? Apa ini? Coba direnungkan sebentar. Jawabannya paling akhir, itu semua tajalliyatillah, tajalliyati dzatillah, manifestasi dari zat Allah yang mutlak. Karena yang mutlak nggak bisa kelihatan, makanya manifestasinya. Ini manifestasi wujudnya Allah yang mutlak itu, yang tanpa awal tanpa akhir, yang tanpa ujung tanpa huwal awal wal akhir, huwal zahir wal batin. Itu ya ini kita tajalnya ini manifestasi bukti bahwa Allah itu ada ya kita ini, bahwa Allah itu wujud. Maka wujud cuma satu, wujudullah. Kita ini maujudat yang diadakan. Kalau wujud hanya Allah yang wujud itu. Kita ini maujudat. Hitungan hanya satu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nah kalau 1, 2, 10, 20 yang dihitung. Ma'dudat. Adad wahid.
Tapi yang banyak adalah ma'dudat. Wujud satu, yang banyak maujudat. Nah, kalau orang sudah sampai ke situ, saya udah sadar, saya tajallinya Allah. Wah sudah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak pernah sedih, gak pernah cemas. La yakhafuna laumata laim. Gak gubris, gak apa gubris apa? Gak peduli dengan orang yang mencaci maki, bully. La satu lagi, dikaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Disanjung, tidak sombong, dicaci maki, tidak minder. Kalau sudah sampai sadar, saya ini adalah tajalli min tajalliyatillah. Begitu yang lain juga tajalli min tajalliyatillah. Oleh karena itu, asma Allah yang 99 itu kebanyakan beroposan. Al-Zahir, Al-Batin, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Dhal, Al-Hadi, Al-Dhal, Al-Basit, Al-Qabid. Jadi apa? Artinya apa? Semua yang wujud ini tidak keluar dari asma Allah. Nggak bisa keluar dari asma Allah. Apa Allah hanya menciptakan burung merak, burung perkutut, ikan arwana, ikan koi saja? Apa yang menciptakan cacing dan kecoa siapa? Apa Allah hanya menciptakan Nabi Muhammad, Nabi Musa saja? Yang menciptakan Fir'aun dan Abu Jahal siapa? Apa Allah yang menciptakan yang putih, yang langsing, yang cantik? Yang menciptakan yang asmar siapa? Baik, jelek, hak atau batil itu bahasa agama. Hak dan batil bahasa agama, baik, jelek bahasa akhlak, bahasa etika. Bahasa hakikat semuanya baik. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada di alam semesta ini yang lebih sempurna dari yang ada ini. Yang ada sudah paling sempurna. Ada Muhammad, ada Abu Jahal, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Namrud. Itu yang paling sempurna sudah. Ada hidung mancung, mohon maaf, ada dubur, mohon maaf. Ada mata indah, ada pipi yang cantik, ada dubur yang yang menurut kita dilihat gak pantas. Tapi kacamata Allah, nadra haqiqiyah, nadra minal mala'il a'la, semuanya baik. Dan semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah. Oleh karena itu kalau sudah seperti ini, la yakhafuna laumata laim, la khaufun wala la khaufun alim wala hum yahzanun likai la ta'sau ala ma fata wala tafru bima atakum. Sedikit tentang isi dari buku ini. Pertama yang berbicara tentang maqamat, Dzun al-Misri wafat tahun 245. Kemudian diteruskan begitu beliau bicara ma'rifat. Diteruskan oleh Ibu Al-Bustami bicara ma'rifat dan fana. Tapi mulai syatohat juga, masih belum ilmiah tapi masih syatohat. Diteruskan oleh Al-Hallaj bicara fana dan hulul. Udah mulai ada filsafatnya, udah mulai ilmiah, udah mulai runtut bahasanya. Kemudian diteruskan oleh Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi bicara tentang tauhid yang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Setahu saya tentang tadi pengembaraan manusia mencari kebenaran, tidak ada seperti logikanya Imam Abul Qasim Junaidi. Enggak Yunani, enggak Romawi, enggak Persia, enggak Mesir. Artinya enggak Yunani kuno, enggak Mesir kuno, enggak Persia. Abul Qasim Junaidi dalam pengembaraan mencari tauhid luar biasa. Silakan baca nanti. Itu Abul Qasim Junaidi Baghdadi. Bahkan beliau mengatakan as-sufi kalma'i la launalah launuhu launu inaih was-sufi ibnu waqti. Sufi itu enggak punya warna seperti air, warnanya tergantung tempatnya. Tempatnya merah, kelihatan merah, tempatnya biru, kelihatan biru, dan hijau. Artinya apa? Sufi itu dinamis dan bisa memahami segala sesuatu. Itu seperti air enggak punya warna tertentu. Dan sufi adalah ibnu waqti. Sufi adalah anak zamannya yang nanti akan dibahas secara lebih mendalam oleh Pak Fakhri ngambil dari Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Itu tauhid. Lebih mendalam lagi, sebenarnya bukan lebih mendalam. Diteruskan oleh Suhrawardi Al-Maktul. Bukan Suhrawardi yang punya Al-Ma'arif, bukan. Ada lagi Suhrawardi yang Al-Maktul yang dieksekusi oleh siapa? Oleh anak Salahuddin Ayyubi namanya Malikus Saleh. Kemudian Al-Ghazali menjelaskan tauhid dalam Ihya Ulumuddin tidak sedalam Abul Qasim Junaidi tapi mempermudah. Menjelaskan mempermudah dalam Mishkatul Anwar, dalam Ihya, kemudian di kitabnya Al-Madnun li ghairi ahli memperjelas apa yang dimaksud oleh Abul Qasim Al-Junaidi. Kalau yang paling dalam, Imam Junaidi yang paling dalam. Nah, puncaknya nanti setelah sampai kepada Asy-Syekhul Akbar, Al-Kibritul Ahmar, Khatamul Auliya,
Ibnu Muhammad Ibnu Arabi, itulah sempurnanya jenjang tasawuf. Ketika beliau mengatakan wahdatul wujud, all in God, bukan God in all, they all in God. Semuanya adalah di dalam wujud Allah. Wujud semuanya ini di dalam wujudnya Allah. Karena kita ini hanya manifestasinya, kira-kira gitulah. Ya nggak bisa diterangkan secara sekarang saya terangkan paham, nggak bisa. Saya aja bisa paham begini 2 tahun. Gampangannya gini, ringkas saja. Waktu itu mohon maaf, saya ngajar ini, Pak Harun Nasution ngintip dari jendela. Waktu itu paskanya masih gedung lama itu. Begitu selesai saya dipanggil, semua bimbingan saya 8 orang tasawuf ambil panggil semua. Jadi Pak Nur Ali dari Jambi, Sumanta dari Cirebon itu pindahan dari Pak Harun Nasution tuh, pindah ke bimbingan saya. Saya nggak bisa menjelaskan katanya. Saya paham tapi nggak bisa menjelaskan pada mahasiswa. Ente ini enak, bicaranya enak sekali. Gini saja, gampang. Allah sebagai zat yang mutlak tadi absolut, hanya sendirian. Tidak mengenal dirinya sendiri, nggak mengenal. Dengan dirinya sendiri tidak tahu Allah waktu itu. Tapi waktu itu bukan berarti waktu betul loh. Ini ketika saya menceritakan saja. Ada waktu, ada kemudian, ada seterusnya. Ini ketika saya menceritakan. Hakikatnya di sana nggak ada kemudian, nggak ada waktu itu. Allah az-zatul mutlaqah, al-mujarradah, an-nisb al-idhafat, the absolute one existence without relation, itulah hadratil ahadiyah. Hadrah yang maha tunggal. Dengan dirinya sendiri pun nggak tahu, cuma satu. Kemudian dia ingin tahu, siapa saya ini? Langsung ada 2. Yang melihat dan yang dilihat, yang tahu dan yang diketahui. Setelah dia tahu, oh ternyata saya ini Ar-Rahman, Rahimul Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Al-Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Barul Musul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatur Al-Muqabidul Basit, Al-Khafidul Rafi'ul Izzul Mudhillul Samil Asir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir, Halimul Adlul Ghafur Syakur, Alil Kabir Hafidul Muqidul Hasibul Jalil, dan surah Asmaul Husna itu. Oh saya ini Khaliq, pencipta. Oh saya ini alim yang maha mengetahui. Oh saya ini qadir yang berkuasa. Nah setelah tahu saya qadir, saya khaliq, mana makhluknya? Tidak sekali-kali bernama khaliq harus ada makhluknya. Enggak sekali namanya alim harus ada maklum, objek yang diketahuinya. Begitu ada khaliq langsung ada makhluk. Begitu ada alim, makdurnya ada. Begitu ada rozik, marzuknya ada. Yang direzeki ada. Maka wujudlah semua dalam entitas laten. Atau bahasanya antabita ya. Antabita itu bahasa apa itu? Antabita. Atau al-a'yanus thabitah. Alam arwah. Kalau kata mubalig gitu. Kalau balik gampangan mubalikan. Kalau balik bahasa gampangan. Semua yang wujud ini makhluk. Relasinya Asmaul Husna tadi jadi satu. Ketika masih entitas laten. Laten itu apa? Ats-tsubut bainal wujud wal adam. Dikatakan ada belum ada, dikatakan belum ada sudah ada. Mereka itulah yang jawab bala syahidna. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, jawab bala syahidna. Itu ketika masih a'yanus tsabitah, masih entitas laten. Nah, dari entitas laten ini mau turun ke alam materi tajalli melalui nuqtah markaziyah, point center. Apa itu? Nur Muhammad. Kalau Kristen, the Logos. Kalau Yunani, the Nous. Kalau kita Islam, Nur Muhammad. Semua yang ada ini mau wujud tajalli menjadi materi, menjadi nyata ini melalui Nur Muhammad. Makanya laula kama khalaqtul aflak. Dari Nur Muhammad itulah proses tiga proses. Tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, degradasi, ta'ayyunat, identifikasi. Jadilah kita ini semua dan alam semesta ini. Kesimpulannya, wujud itu cuma satu. Yang banyak adalah maujudat min tajalliyatillah. Kira-kira itu ringkasnya lah. Kalau tadi nggak mungkin paham sekarang, saya aja paham di 2 tahun. Kamu sekarang nggak bisa terangkan terus paham nggak? Nah ada yang salah sedikit, salahnya agak fatal. Di halaman 270 agak fatal itu. Apa? Ditanyakan ya. Nah itu fahuwa haqqun masyhud fi khalqin mutawahhim. Esensi sang hamba salah. Esensi Allah ada esensi yang hak, yang dipersaksikan dalam diri makhluk. Jadi gini, maksudnya gini. Jadi esensi Allah ya, jangan esensi hamba. Esensi yang sang hamba salah. Esensi Allah
adalah esensi yang hak yang dipersaksikan dalam diri makhluk yang diimajinasikan atau dihayalkan. Gini, kalau kita lihat semua ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah. Dan yang namanya Mustafa mana? Yang namanya keimanan mana? Maka Allah itu nyata, keimanan imajinasi. Wujud Allah itu nyata. Wujudnya keimanan, wujudnya Kiai Mustafa, imajinasi. Sampai segitu. Kalau sudah sampai kepada tajalli. Ya nggak paham sekarang, saya yakin nggak paham ya. Gitu lah. Jadi itu salah itu. Jadi kalau sudah sampai ke tajalli, yang kelihatan mata ini Allah, makhluk mutawahim, imajinasi makhluk itu. Karena semua tajalnya Allah, semua tajalnya Allah, tajalnya Allah, tajalnya Allah. Lalu terus yang namanya Pak Bina mana? Yang namanya Pak Agil Irham mana? Yang namanya Pak Andi mana? Mutawahim, hayalan itu. Yang hakiki Allah sebenarnya. Kira-kira itu. Saya tunggu kritik, saran, masukan, atensi dan seterusnya. Monggo dari dari Pak Fahri Ali, dari Profesor Kautsar Azhari, dari Gus Ali Masyuri. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Saya takut waktunya terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Saya kira ceritanya menarik ya, mulai dari proses bagaimana disertasi ini ditulis sampai tadi beliau juga menjelaskan hal-hal yang substantif terkait dengan buku ini. Saya langsung aja untuk berikutnya saya serahkan ke Pak Fahri Ali. Beliau sudah menulis tulisan yang cukup panjang, ada 12 halaman. Bahkan kalau boleh nanti saya minta untuk Taswirul Afkar Pak Fahri. Tulisan ini. Ya. Oh gitu. Boleh. Oke, ya. Boleh Pak Fahri minta yang terakhir. Oleh karena itu untuk penanggap yang pertama saya akan memberikan ke Gus Ali dari Tulangan Sidoarjo. Gus Ali sudah tersambung? Gus Ali? Oke, assalamualaikum. Ya, monggo Gus Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar atiliyakil aghyar akibab yasa. Sayyidina Muhammadin wa alihil adhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ibadih. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru saya Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses. Buku yang Bapak tulis sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal baik dan menjadi daya stimulan bagi para kiai, santri untuk bergerak maju, mempunyai tradisi menulis, mempunyai daya baca yang kuat, agar Islam di Republik ini menjadi penentu kebijakan, tidak sekedar terpojok di alam-alam pembangunan. Buku yang berjudul Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi, karya beliau Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil Sirot, terdiri dari 7 bab 395 halaman. Merupakan karya hebat di bidang tasawuf. Kelebihan buku ini terutama terletak pada kelengkapan materi dan mampu mengangkat sejarah teks dan pemikiran kekasih-kekasih Allah. Dari Dunnun Al-Misri, Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan lain sebagainya.
Sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot, minta saran dan kritik. Dalam dunia akademik, ada satu prinsip yang penting untuk diperhatikan. Kebaruan, novelty. Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Maka kunci utama novelty adalah kemampuan membuat pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah bentuk meragukan atau skeptis. Maka segala sesuatu harus diragukan. Itulah cara untuk menentukan suatu originalitas. Asli atau enggak bisa diuji dalam ini. Buku ini sangat menarik dengan memberikan pembahasan mengenai perihal yang sangat bagus tentang pemahaman eksistensial seorang muslim, yakni bagaimana mengenal Allah dengan cara bersahabat dengan alam semesta. Dari sisi topik pembahasan, buku ini sangat bagus. Isinya mengajak orang Islam untuk menyempurnakan keislamannya melalui pemahaman dan pengenalannya ke alam semesta. Perlu diketahui dan digarisbawahi, manusia modern sangat membutuhkan pemahaman dan pemaknaan eksistensial ini agar mereka tidak tercerabut dari akar kemanusiaannya. Hanya saja, buku ini akan tambah bagus, akan tambah baik jika dilengkapi dengan penguatan tentang nilai kebaruan dalam pembahasan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperkuat titik celah antara apa yang seharusnya versus fakta empirik atau data fakta. Titik inilah yang kemudian harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar untuk menghasilkan temuan-temuan penting dalam pembahasan buku. Prinsip kebaruan di atas memiliki kaitan dengan konsekuensi kontribusi sebuah kajian keilmuan. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru hingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Nah, buku ini menarik karena mampu menyajikan berbagai pendapat para ahli tentang tema-tema tertentu. Pemaparan gagasan para ahli ini membawa kita kepada situasi seakan-akan kita berada di tengah-tengah mereka. Namun sayangnya untuk kepentingan lebih jauh, yakni terkait apa kontribusi penting pembahasan buku ini pada konsep atau keilmuan atas pembahasan serupa belum kuat tergambar. Akar masalahnya adalah karena buku ini miskin pandangan internal penulis yang dilahirkan dalam merespon gagasan-gagasan para ahli di atas. Karena itu saran saya, untuk menghasilkan nilai kebaruan yang baik dan kontribusi yang benar, buku-buku tasawuf seperti karya Kiai Said Agil ini penting memulai pembahasan dengan mengkaji fenomena sekitar yang terjadi di sekitar kita. Sekitar Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Lalu dari telah atas fenomena sekitar yang terjadi, lalu pembahasan bergerak pada pemetaan teori atau konsep tentang apakah sudah ada penelitian sejenis yang membahas topik yang sama. Jika sudah ada penelitian yang sama, persis pembahasannya, mulai temukan apakah kondisi pada penelitian tersebut sama dengan kondisi pada fenomena yang Anda amati. Jika kondisi tersebut tidak sama, maka kemungkinan penelitian kita mengandung unsur novelty. Dari situ lalu kontribusi sebuah karya bisa diperkuat. Salah satu bab yang cukup menarik dan mengagumkan terdapat pada bab 3. Yang di bab tersebut pengarang mengulas secara panjang lebar tentang tauhid menurut Imam Junaid al-Baghdadi
Imam Al-Ghazali dan Imam Surawardi. Ini sangat menarik. Semoga Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot senantiasa sehat dan panjang umur. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Darda radhiyallahu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, da'watul mar'il muslimi li akhi bidarril ghaibi mustajabah. Inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bi muslim. Riwayat Muslim. Doa seorang muslim untuk saudaranya sama muslim dari kejauhan tanpa diketahui olehnya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang selalu diutus. Dan setiap kali ia berdoa untuk kebaikan, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Terbitnya buku ini merupakan sumbangan berharga bagi kemajuan dan kejayaan Islam di Republik tercinta ini. Mengantarkan kita semua istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, dan istiqomah dalam ketaatan. Semoga Kiai Said Agil Sirot senantiasa sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan buku ini menjadi amal jariah bagi Kiai Said, insyaallah, dan menjadi daya stimulan bagi generasi muda Islam, para kiai, para gus, para ustadz untuk mempunyai tradisi menulis. Mudah-mudahan sebelum apa yang saya sampaikan dijadikan nilai tambah. Sekali lagi saya ulangi, mudah-mudahan Kiai Said senantiasa sehat, berkah dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus Ali. Saya gak menyangka komentar Gus Ali kayak apa ya? Kayak iya betul, kayak ujian akademis gitu. Saya gak menyangka ada komentar tentang novelty gitu. Ini luar biasa, Kiai tapi beliau punya wawasan tentang novelty, tentang cara bertanya, problematisasi akademik dan lain sebagainya. Saya kira bagus sekali Gus Ali dan memberikan semangat kepada kita semua untuk terus berkarya, menulis. Saya kira Gus Ali punya semacam, kalau Gus Ali menyuruh orang untuk menulis itu benar gitu. Karena Gus Ali saya baca komentar-komentarnya, opini-opininya itu selalu beliau tuangkan di Jawa Pos, di berbagai macam tempat yang saya kira orang seusia beliau tapi masih mau menulis itu luar biasa. Maksudnya yang muda-muda itu malu lah gitu, maksud saya begitu. Nah berikutnya kami serahkan ke Profesor Kausar Azhari Nur. Kita tahu bahwa Profesor Kausar ini salah satu akademisi di Indonesia yang mendalami pikiran-pikiran Ibnu Arabi misalnya, bahkan beliau menjadi salah satu anggota dari Ibnu Arabi Society, ya, perkumpulan orang-orang yang mendalami pemikiran Ibnu Arabi, dan beliau sudah menulis tulisan juga yang cukup panjang, ada sekitar 14 halaman. Bahkan di pembukanya itu beliau juga mengungkapkan misalnya pernah berguru dengan Kiai Said, mengaji tentang Fususul Hikam misalnya. Nanti mungkin Pak Kausar bisa cerita soal itu, dan beliau mengulas secara mendalam, kemudian secara akademik dengan catatan-catatan kaki yang otoritatif, yang saya nggak tahu Profesor Kausar Azhari ini masih punya ketekunan yang luar biasa untuk mendalami persoalan-persoalan seperti ini yang mungkin tidak banyak orang yang concern dengan ilmu seperti yang digeluti oleh Profesor Kausar Azhari Nur ini. Kami persilahkan Profesor Kausar, apakah sudah bergabung? Oke. Ya, silakan. Kedengaran ya? Silakan. Tolong beritahu kalau suara saya kurang jelas. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para ulama,
para kiai, para warga Nahdliyin, semua yang hadir dan semua yang bergabung dalam acara ini, mudah-mudahan catatan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Pertama kali saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada guru saya yang saya kagumi, yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj, yang merupakan guru yang saya kagumi. Ya, saya merasa beruntung bersama teman-teman pernah belajar Fususul Hikam di bawah bimbingan beliau beberapa tahun yang lalu. Semoga Allah memberi beliau balasan yang berlipat ganda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun Nahdlatul Ulama yang genap berusia 95 tahun ya. Semoga Nahdlatul Ulama semakin banyak memberikan sumbangan bagi peradaban intelektual dan spiritual yang menampilkan wajah Islam yang ramah, damai, dan sejuk ya. Jika saya tidak salah, ya, NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tetapi bukan hanya sebagai organisasi Islam terbesar, tetapi juga organisasi Islam yang paling getol terhadap tasawuf atau paling akrab ya dengan tasawuf. Dalam sejarah Islam, sejauh yang saya ketahui, para sufi adalah kelompok yang paling bersemangat menebarkan Islam atau wajah Islam yang damai, yang sejuk dan menjejukkan, yang bukan hanya diterima oleh orang-orang Muslim saja, tetapi juga bisa diterima oleh orang-orang non-Muslim. Gitu. Jadi, saya kembali kepada judul ya. Saya akan memberikan catatan berdasarkan buku dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya saya ingin tahu disertasi asli Pak Said gitu dalam bahasa Arab. Kalau saya tahu, saya mungkin lebih bisa mungkin ya kalau dibilang mengoreksi mungkin kurang bagus ya. Tetapi saya tidak akan sungkan-sungkan memberikan kritikan terhadap terjemahan-terjemahan gitu. Jadi, misalnya kata al-haqqa gitu, itu nggak konsisten. Kadang-kadang diberi terjemahan yang nyata, huruf besar gitu. Tapi kalau yang nyata itu bisa membingungkan. Kenapa? Lawan yang nyata adalah yang tidak nyata, yang tidak jelas. Jadi kalau yang nyata itu kalau dibuka bahasa Inggris itu yang dari Indonesia ke Inggris itu obvious, yang jelas gitu. Maka lebih baik nggak terjemahkan, atau yang real atau the reality, yang huruf besar ya, bahasa Inggris realitas itu. Kenapa? Yang real itu, yang real wujudnya hanya al-haq. Selain dari al-haq tidak real. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Said ya, sebagai bayangan, manifestasi gitu. Jadi banyak catatan saya sebenarnya. Salah satunya hadis yang sering dikutip itu halaman, ini saya lihat dulu nih, halaman 267 dan 351 itu hadis yang sering dikutip oleh para sufi ya. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Ini hadis qudsi kan? Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, dan seterusnya. Itu terjemahan yang akhir itu terpotong. Bukan hanya terpotong, itu juga ada yang salah gitu. Misalnya, aku Allah ya, tangannya yang dipakainya untuk menghantam. Emang kerja tangan itu menghantam? Sepertinya kasar banget ya.
Itu memegang, itu bukan menghantam. Dan seterusnya, dan aku pula kakinya yang dipakai untuk berjalan. Tapi lanjutannya itu tidak ada, padahal di teks Arabnya itu ada teks Arabnya, misalnya wa in sa'alani a'toituhu, itu enggak diterjemahkan. Wala in ta'adzani la u'idzannahu, itu enggak diterjemahkan ke belakang, titik-titik aja. Jadi itu jadi saya maaf Pak Said, karena saya mengkritik Pak Said ya. Kalau saya mengkritik pribadinya, saya kuala, nggak berani. Tapi kalau secara akademis itu kan dibolehkan aja gitu. Jadi, tuh. Saya tadi sudah katakan bahwa tasawuf karena menampilkan wajah Islam yang damai, sejuk, dan ramah, itu dikagumi bukan hanya oleh orang-orang Muslim, tetapi juga oleh orang non-Muslim. Ya, di sini saya berikan ada 3 contoh itu. Satu Romo Katolik, ya, nggak usah saya sebutkan namanya. Ya, dia sangat menghargai, memberikan apresiasi terhadap tasawuf gitu. Dia mengutip ucapan Robi'ah Al-Adawiyah gitu. Nggak usah saya bacakan syairnya karena waktu terbatas ya. Jadi terus dia sebagai bandingan, dia juga menampilkan ya mistikus Kristen Francis Assisi gitu loh, yang dari Italia. Dia bilang memang para sufi itu penebar kedamaian, dia bilang, bukan hanya dalam Islam tetapi juga dalam agama-agama lain gitu. Francis Assisi menurut dia itu tidak setuju dengan perang salib gitu. Jadi menarik bagi saya nih. Jadi para sufi itu dan para mistikus itu ketemu. Jadi ini selama saya misalnya diberi tugas untuk mengajar mistisisme dalam agama saya baca Bhagavad Gita, baca Tao Te Ching, ketemu gitu loh, ketemu. Jadi kalau orang mempelajari ini itu nggak akan ada permusuhan, nggak ada kekerasan, benci, saling membenci, berita bohong dan seterusnya nggak akan ada ya. Tapi kan sulit ya. Dan juga misalnya chairman, ketua ya, the Muhyiddin of Ibnu Arabi Society itu juga begitu. Dia dalam perbincangan santai dengan saya di Oxford tahun 2007, dia mengatakan kepada saya tentang ya bagaimana si citra Islam di Barat ya, dan khususnya di Inggris gitu. Dia bilang pada saya kalau orang Barat itu mendengar kata Islam, asosiasinya apa? Jelek, buruk, kekerasan gitu loh, terorisme, peledakan bom, pembajakan, pembantaian, termasuk orang yang nggak berdosa. Itu dia bilang begitu. Ya kita maklum aja memang ada seperti itu, walaupun hanya dilakukan oleh segelintir orang. Gitu. Kan tidak semua orang Islam, Muslim seperti itu. Lalu dia bilang, tapi kalau orang Islam dengar Rumi, Ibnu Arabi, atau Sufisme, wah suka itu. Suka, beda ya. Jadi dia bilang, Sufism is peaceful. Jadi Sufisme itu damai atau penuh kedamaian. Padahal dia bukan Muslim. Jadi karena dia memang mempelajari, bukan hanya mempelajari, tetapi juga menghayati tasawuf Ibnu Arabi. Saya juga pernah misalnya diceritakan oleh seorang perempuan yang kemudian jadi supervisor saya di Bishara School di Scotland. Dia bilang gini, setelah saya ini bahasa Indonesianya, setelah saya membaca karya-karya Ibnu Arabi tentunya dalam bahasa Inggris ya, Ibnu Arabi's works ya, dia bilang change my life. Jadi karya-karya Ibnu Arabi itu telah mengubah kehidupan saya. Ini bagi saya juga luar biasa gitu. Luar biasa. Jadi saya kembali kepada ini Tina Petrova. Jadi itu orang Kanada, perempuan Kanada, dia aktris ya. Aktris dan produser film, seniman juga.
dia dalam saya baca di internet lalu saya copy, dia mengatakan gini bahwa dia pernah ya mengalami kecelakaan yang mendatangkan penderitaan yang nggak hilang-hilang gitu. Lalu dia berdoa, setelah dia berdoa dia bermimpi ketemu Rumi. Wah. Bermimpi ketemu Rumi. Lalu Rumi bilang sama dia agar dia membuat mengadakan festival tentang Rumi gitu ya saya lupa itu di Amerika di mana tuh. Lalu dia buat konsultannya yaitu Kabir Helminski, kebetulan guru saya yang pernah datang ke Indonesia. Kabir Helminski itu adalah salah seorang syekh ya, tarekat Maulawiyah yang sekarang tinggal di Amerika. Yang menarik lagi adalah bahwa dia banyak murid, bukan dari Muslim, tapi justru lebih banyak dari non Muslim itu ya. Jadi dia menarik bagi saya. Jadi dia bilang setelah bertemu Rumi dalam mimpi gitu, dan Rumi memintanya untuk mengadakan festival di Toronto. Maaf, ingat saya sekarang di Toronto, dan dia membuat atau mempersiapkan festival itu dan sukses. Dan ternyata festival itu membuat puisi Rumi makin populer, khususnya di Amerika dan Kanada gitu. Di sini perlu saya kemukakan bahwa Ibnu Arabi itu adalah formulator, itu istilahnya Kabir Helminski, formulator yang merumuskan gitu lah ide-ide tasawuf gitu. Dan sedangkan William Chittick itu mengatakan bahwa Ibnu Arabi itu adalah sufi yang paling banyak pengaruhnya pasca dia sampai sekarang. Kenapa? Karena semua ide atau konsep-konsep kunci tasawuf, dia sendiri nggak pernah menyebut tasawuf gitu. Itu nggak ada yang baru, semua dari dia. Misalnya tadi yang disebut Pak Akil itu Tajali, ya, Al-Aqyan, As-Sabitah, Nur Muhammad atau An-Nur Al-Muhammadi dan Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, Haqiqatul Muhammadin, ada lagi Al-Walaya, Khatmul Aulia. Ya sebelumnya sudah ada, tetapi dia punya khusus Khatmul Walaya Al-Muhammadiyah. Jadi penutup kewalian di lingkaran Muhammad. Itu ada yang bilang Ibnu Arabi sendiri, dan sulit dibantah, kata Chittick itu. Kenapa sulit dibantah? Karena memang konsep-konsep kunci tadi nggak ada yang baru. Kalau ada yang baru bisa dibantah, tapi susah kan? Jadi gitu. Kemudian saya ingin ini dengan Pak Akil, mungkin saya kurang setuju atau tidak setuju dengan akhlak itu bukan tasawuf, tapi oke lah, tapi tidak terpisah dari tasawuf. Bahkan Ibnu Arabi itu menjelaskan ya, apa sih definisi tasawuf. Pak Akil enggak, cuma pendek aja, enggak dijelaskan lebih lanjut. Al-khuluq al-ilahi udah. Coba kalau ada di catatan saya, itu kalau kita baca definisi tasawuf dan penjelasan lanjutan, kita akan berkesimpulan bahwa tasawuf tidak mungkin ada tanpa Al-Quran. Jadi dia bilang gini nih, dia sendiri membuat pertanyaan dan di bagian lain tanpa pertanyaan, tapi intinya begini, at-tasawuf huwa at-takhalluqu bi akhlaqillah. Tasawuf itu adalah berakhlak dengan akhlak Allah. Kenapa sih pakai kata Allah kok nggak yang lain gitu? Karena kata Allah itu adalah al-ismul jami', nama yang mencakup semua nama. Jadi kalau kita menyebut nama Allah itu sudah tercakup semua nama yang lain, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zahirul, Al-Batin, Al-Qabid, dan seluruhnya semuanya udah tercakup di situ. Jadi kalau orang berakhlak dengan akhlak Allah, berarti berakhlak dengan semua nama Allah,
berakhlak dengan semua nama Allah, berakhlak dengan semua sifatnya. Ya itulah tasawuf menurut Ibn Arabi. Lalu Ibn Arabi mengatakan bertasawuf ya, berakhlak dengan akhlak Allah itu sama dengan berakhlak dengan Al-Quran. Gitu dia bilang. Kenapa? Dia dalam satu teks itu Al-Quran sifatullah. Jadi kalau orang berakhlak dengan akhlak Allah itu sama dengan berakhlak dengan Al-Quran dan sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muhammad ditanya oleh orang ya Aisyah ya, apa sih akhlak Muhammad? Jawab Aisyah, ya Quran gitu. Jadi itu Quran. Jadi takhlaqu bi akhlaqillah itu sama dengan berakhlak dengan ya Al-Quran, sama dengan, dan itulah tasawuf. Jadi berakhlak dengan Al-Quran ya itulah tasawuf. Nggak mungkin ada tasawuf tanpa Al-Quran gitu. Jadi ini ada lagi yang mungkin yang kritik juga, ada pernyataan Pak Said itu dalam disertasinya sekarang kan sudah diterjemahkan ya, ada. Jadi wahdatul wujud itu disebut panteisme, itu sebenarnya nggak tepat ya, karena pengertian panteisme itu macam-macam gitu. Kecuali kalau pengertian panteisme itu kita ubah gitu. Jadi itu ada seorang sarjana dan filosof Amerika yang membuat definisi tasawuf yang baru ya, dia nggak setuju dengan definisi tasawuf yang lama, definisi panteisme yang lama, karena menyamakan Tuhan dengan alam. Apalagi materialisme itu kan dianggap panteisme juga, tapi panteisme yang sifatnya fisik, material gitu loh. Jadi dia bilang tidak bisa dipakai definisi panteisme yang lama, maka dia mengusulkan definisi yang baru. Definisi yang baru itu adalah bahwa panteisme adalah punya paradoks. Paradoks tadi kan sudah juga zahirul batin, itu kan tanzih tasbih. Jadi kalau ditanya Tuhan itu makhluk alam, jawabnya apa sih? Ya tapi enggak gitu loh. Jadi iya, tapi bukan dia. Huwa la huwa. Saya kira ketawa deh Pak Said. Jadi dia ya, karena kan Tuhan kan beda dengan kita. Kalau saya misalnya melihat foto Pak Said, wajahnya di foto di lukisan atau foto gitu, itu Pak Said tapi bukan Pak Said gitu. Tapi karena itu gambarnya doang gitu, fotonya doang, tapi ya kan beda lah foto dengan itu. Jadi itu gampangnya itu untuk menjelaskan definisi itu. Jadi dia ya Tuhan itu identik tetapi tidak identik. Dia bilang itu definisi yang cocok untuk wahdatul wujud, atau yang cocok dengan contoh-contoh, tapi di situ dia tidak menyebut contoh wahdatul wujud, tapi dia memberikan contoh filsafat Upanishad. Jadi dan Spinoza ya, jadi bilang orang awam aja tahu kok bahwa Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Apa orang secerdas Spinoza dan juga penulis atau Spinoza bukan orang bodoh, dia bilang justru itu puncak dari pengalaman spiritual, dari pengalaman mystical ya di dunia. Dia bilang seperti itu. Jadi itu terkait dengan jadi jangan saya kembali kepada jangan dianggap tasawuf itu berasal dari luar lalu disambut, disempurnakan, enggak, itu dari dalam. Dari Allah. Kenapa? Karena ilmu yang diterima oleh para wali Allah adalah al-ulum, ilmu-ilmu ya, al-ulum al-mauhubah, bukan al-ulum al-muktasabah. Kalau al-ulum al-mauhubah itu adalah ilmu-ilmu yang diterima langsung dari Allah. Jadi itu para wali. Ya mungkin ilmu itu disebut ilmu laduni atau ma'rifah, melalui ma'rifah, kasyaf. Jadi bukan karyanya sendiri juga. Futuhat Makkiyah sendiri Pak Akil bilang itu bukan hasil tulisan dia, tangan dia, tapi itu dari atas gitu. Dari Allah lah, dibimbing ya, dan
Fususul hitam juga begitu. Didiktekan, diberikan oleh Nabi Muhammad yang secara tidak langsung itu juga berasal dari Allah. Jadi wahdatul wujud itu bukan dari luar Islam lalu disempurnakan dan diberi dalil-dalil Quran, bukan. Jadi dari Allah. Maka ya, saya setuju dengan Syed Hussein Nasr. Dia pernah bilang gini. Jadi the origin of Sufism, dia bilang, tidak lain dari Allah. Jadi kan ini sesuai dengan silsilah dalam tarekat itu kan yang paling tinggi kan Allah kan, lalu di bawahnya malaikat ya, kemudiannya Nabi ya, Nabi Muhammad, terus ke bawahnya karena ada Ali atau Abu Bakar dan seterusnya kan. Jadi dari Allah itu, bukan dari Yunani, bukan dari India atau dari Cina. Jadi begitu. Lalu dia bilang kalau itu dari Allah, tapi wahyu dari Allah itu kan melalui Muhammad. Tapi Muhammad di sini adalah Muhammad bukan yang fisiknya. Dia menggunakan istilah kalau nggak salah sih inner reality. Jadi realitas batiniah Muhammad itulah yang menerima kalamullah. Jadi dan kemudian kalamullah itu disebarkan ke seluruh dunia gitu. Jadi itu. Terkait dengan, saya nggak perlulah mengulang lagi apa yang dikatakan Pak Said tadi, bahwa wujud hakiki itu hanya satu, yaitu al-haq. Selain dari itu tidak punya wujud kecuali hanya sebagai manifestasi, tajalli, teofani, macam-macam lah. Ada yang bilang bayangan, zillullah, ya macam-macam. Itu kan semua kan simbol-simbol. Bagaimana sih hakikatnya, kita nggak bisa menggambarkannya gitu. Dan saya setuju juga, misalnya dengan pendapat Syed Hussein Nasr, dia bilang, ini ada dalam kutipan saya, tapi saya nggak perlu lihat lah, bahwa wahdatul wujud itu adalah doktrin sentral yang merupakan konsekuensi langsung dari syahadat pertama kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dia bilang gitu, benar. Karena itu dalam disertasi saya pernah saya mengatakan bahwa wahdatul itu adalah manifestasi tauhid paling tinggi gitu loh. Karena nggak ada dualisme di situ. Kalau masih ada dua wujud itu tauhidnya belum sempurna, itu masih dekat-dekat kepada syirik lah gitu. Jadi ini luar biasa nih. Jadi terus saya kira tasawuf ini harus memberikan kontribusi untuk kemanusiaan. Itu dalam makalah saya juga ada. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa tasawuf menebarkan kedamaian, kesatuan, kesejukan, menebarkan kasih sayang, keramahan, persaudaraan, persahabatan, dan seterusnya. Itu benar. Di samping juga menebarkan, mengajarkan, misalnya untuk memelihara. Jadi bukan hanya memelihara perdamaian, persaudaraan sesama manusia, tapi juga lingkungan. Itu juga ada di dalam kutipan saya. Dia bilang, sekarang kan banyak ya, di zaman sekarang, banyak krisis ya, ada peperangan, ada permusuhan, ada kekerasan, saling benci, berita bohong, saling menggertak gitu. Itu kan mengganggu kemanusiaan. Yang saya maksud kemanusiaan di sini adalah kualitas dan martabat manusia. Tetapi bukan hanya itu, tapi yang plus ya, bahwa tasawuf juga menekankan dalam hal ini sebenarnya takwa, tapi yang berdampak ya, berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada hubungan sosial dan spiritual. Di sini saya tampilkan ada 3 kisah gitu. Kisah pertama itu adalah kisah Abu Yazid. Abu Yazid.
Abu Yazid itu adalah salah seorang tokoh yang paling banyak dikutip oleh Ibnu Arabi. Jadi paling banyak dikutip itu karena dia dianggap wali kekasih Allah. Misalnya ketika menjelaskan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, itu dia mengambil pendapat Abu Yazid. Pada suatu hari Abu Yazid itu pernah ditanya, ya, bima ataqarrabu ilaika, itu dia tanya langsung kepada Tuhan, bukan kepada kiai, bukan kepada ulama, bukan kepada ustadz, tapi langsung pada Tuhan. Terus lalu dijawab oleh Tuhan, faqala lahul haq, utruk nafsaka wa ta'ala. Jadi itu dan seterusnya, tinggalkan dirimu dan datanglah kepadaku. Ini nanti kefana itu, meninggalkan sifat-sifat buruk dan bahkan bukan hanya sifat buruk, tapi diri sendiri juga ditiadakan. Itu. Lalu saya kembali ke cerita tadi. Cerita yang saya temukan di dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikisahkan bahwa Abu Yazid, ya, pada suatu hari mencuci pakaian di padang pasir yang tidak ada jemuran, tidak tempat menjemur, nggak ada. Dia bersama salah seorang sahabatnya bilang gini, ya kalau nggak ada tempat jemur, udah jemur saja di dinding tembok yang ada tanaman anggur. Lalu Al-Halat bilang, jangan, gitu. Karena itu merusak tembok orang, gitu. Lalu sahabatnya tadi mengatakan, wah udah kalau gitu jemur aja di pohon. Lalu maka Al-Halat bilang gini, jangan. Karena itu merusak pohon dan merusak ranting-rantingnya. Lalu sahabatnya tadi juga, wah kalau gitu enggak, pindah aja. Kalau gitu udah jemur saja di atas rumput yang hijau. Kata Al-Halat, jangan, karena rumput yang hijau itu adalah makanan hewan, jangan dirusak. Jadi ini contoh kecil ya. Jadi ada dua contoh lagi, karena waktu terbatas. Jadi 2 menit lagi, apa namanya, itu salah satu, itu di bab takwa diceritakan. Jadi takwa itu berhati-hati, sadar ya, tidak lalai itu. Jadi memelihara diri ya, dan memelihara alam, memelihara orang lain, memelihara diri agar dekat kepada Allah ya secara vertikal, tetapi juga memelihara diri dan alam. Jangan merusak alam. Jadi itu bagian dari takwa. Jadi seperti saya katakan tadi, kisah-kisah yang saya tampilkan tadi itu di dalam bab takwa. Jadi memang itu cocok dengan arti takwa seperti saya buka di dalam kamus, memelihara, ya apa, waspada, hati-hati gitulah. Ya, saya kira karena waktu terbatas, maka cukup dulu saya kira, karena baik. Ya ada pembicara lain, Bang Fakhri ya, saya sebut dia Bang bukan Mas karena dia orang Sumatera. Gitu. Jadi saya sangat salut kepada Pak Akil itu karena menulis buku, dan buku ini langka, dan sulit dipahami. Dan harus berhati-hati, seperti dikatakan Pak Said itu, saya ingat itu pesan Kiai Hadi Muslih bin Abdurrahman ya, Meranggen ya. Jadi karena dalam tasawuf itu banyak ungkapan yang aneh-aneh atau yang dianggap aneh, itu sebaiknya
tidak dibaca oleh orang-orang yang orang awam lah. Maka kalau nggak mampu ya udah berhenti aja di situ gitu loh. Ya udah, jangan mencaci maki para sufi. Udah berhenti di situ lalu mohon ampun kepada Allah gitu, supaya lain kali bisa dipahami. Gitu. Saya kira nasihat atau peringatan Kiai Muslih dan bin Abdurrahman Meranggen itu sejalan dengan peringatan yang diberikan oleh Abdul Somad Al-Filimbangi dalam karyanya Sayrus Salikin. Abdul Somad Al-Filimbangi mengingatkan agar gitu karya-karya yang memang diperuntukkan oleh para salik kelompok tertinggi itu disebut Al-Muntahi, itu tidak boleh dibaca oleh kelompok pemula yang disebut Al-Muqtadi dan kelompok menengah yang disebut Al-Mutawasid. Udah nggak boleh diajarkan. Kalau kelompok paling tinggi Al-Muntahi itu boleh karena dia udah lewat. Itu. Jadi memang harus hati-hati. Baik. Di dalam makalah itu ada juga ya ada contoh saya tentang apa namanya ucapan-ucapan yang aneh termasuk al-halad ya. Nanti baca sendirilah. Ya. Seperti Anal-Haq nanti baca sendiri. Jadi kalau itu dibela oleh Rumi, kalau yang membela oleh Rumi itu di mata saya wali itu. Kalau yang membelanya kiai-kiai kecil yang ikut campur tangan berpolitik, rebutan kekuasaan, ya saya ragu itu. Tapi kalau Rumi enggak ragu saya. Pasti ya. Jadi dia membela ucapan al-halad, Anal-Haq itu. Jadi al-Haq itu yang dia sebut dengan al-istighraq, ketenggelaman dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu ibarat lautan ya. Kalau tenggelam ke dalam Tuhan seperti garam tenggelam ke dalam laut, dia hilang. Yang ada cuma lautan, garamnya hilang gitu. Jadi kira-kira seperti itu, tentu nggak persis. Terima kasih Pak Kausar. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga Pak Said Akil Sirot sehat selalu dan makin produktif ya menulis. Amin, amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Kausar, saya kira catatannya luar biasa. Di samping memberikan konteks juga terhadap karya ini, juga ada beberapa komentar soal penerjemahan, kemudian ada ketidaksetujuan dengan Kiai Said soal tasawuf dan akhlak. Mungkin nanti Buya bisa memberikan tanggapan setelah Mas Fahri memberikan komentar terakhir. Silakan Bang Fahri, tadi gak boleh dipanggil Mas ya, Bang Fahri. Sudah ada tulisan yang cukup tebal juga. Beliau mengutip salah satu ungkapan yang tadi juga disampaikan oleh Kiai Said soal tasawuf Ibnu Waqtih. Silakan, saya nggak tahu bagaimana Bang Fahri memberikan perspektif mengenai buku ini, karena beliau seorang antropolog yang juga saya kira mempunyai pemahaman terhadap dunia tasawuf, meskipun apakah sebagai pengamal atau sebagai pengamat itu nanti beliau yang cerita. Silakan Bang Fahri atau Bang Hayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya minta belakangan? Karena saya mau belajar. Tapi sebelumnya Han, tolong difoto ini, mumpung ada Kang Agil. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini diskusi yang paling ramai ya diikuti oleh khalayak, sampai ya ada seorang peserta paling muda namanya Akmal bin Pohan gitu. Ikut di dalam diskusi ini walaupun melalui Zoom. Oke, saya sudah menulis ya di sini. Nanti saya ceritalah. Tapi begini, saya mau singkat saja dulu. Akhirnya saya paham
tentang sistem gagasan Kang Agil justru ketika beliau bicara, gitu. Jadi kalau saya mau menyederhanakannya adalah telah terjadi dialog ya tunggal antara Khalik ya, tunggal namanya Khalik ya. Lalu kemudian Khalik ini ya merangsang dirinya untuk bertanya siapa dia. Nah, rangsangan itu kemudian menimbulkan, kalau dalam bahasa saya, repercussion gitu. Jadi reperkusi itu apa, Ajis? Gaung ya. Nah, gaung itulah makhluk gitu. Nah, lalu kemudian apa yang dilukiskan oleh Kang Akil tentang di mana tempat kita sebagai tajalli ya, sebagai manifestasi dari gaung terhadap dialog tunggal itu tadi. Nah, itu kemudian adalah kemampuan beliau membuat klasifikasi. Gitu. Benar bahwa itu tampaknya gitu. Atau tadi ya Kausar, Profesor Kausar sudah mengatakan kalau ada gambar di sana itu memang Kang Agil tetapi bukan Kang Agil gitu. Nah, klasifikasi di dalam membuat ya tempat-tempat itu, itulah yang kemudian saya pahami dari cara berpikir Kang Agil gitu. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang paling dahsyat gitu. Jadi Tuhan bertanya kepada dirinya sendiri gitu. Lalu kemudian jawaban Tuhan itulah makhluk. Lalu kemudian makhluk itu mengalami klasifikasi bukan di dalam konteks realnya, tetapi klasifikasi di dalam konteks pemikiran. Ya, tajalli itu tadi gitu. Jadi bagaimana Anda memposisikan ya setiap fase dari kreasi yang diciptakan oleh Tuhan sampai ujungnya adalah kepada manusia gitu. Nah, manusia gitu. Itu jangan dilihat hidung mancungnya, kata Kang Agil tadi, tetapi lihat duburnya gitu. Kelihatannya seperti kasar, tetapi kata Kang Agil, ya, Tuhan sebagai kreator, sebagai pencipta itu memandang antara hidung yang mancung, mata yang yang bagus dengan dubur itu sama terhormatnya. Inilah ya, menurut saya cara berpikir Kang Agil gitu. Nah, klasifikasi itu adalah klasifikasi imajinatif. Jadi klasifikasi yang ada di dalam struktur daya khayal kita. Dan itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Itulah yang disebut dengan, saya nggak berani bilang apakah itu tasawuf atau tidak gitu, karena kesan saya itu lebih dahsyat dari tasawuf, karena tasawuf itu seperti yang saya kasih pada anak judul itu, judul dalam makalah saya itu adalah Ibnu Waqtihi gitu. Nah, setiap Ibnu Waqtihi anak zamannya maka pasti bersifat sementara. Malah saya katakan di dalam struktur ruang Ibnu Waqtihi itu terjadi hal-hal yang bersifat sangat dinamis. Oke, itu pertama. Saya takut terlalu panjang nanti karena harus Kang Agil lagi yang bicara. Yang kedua, yang mau saya katakan adalah bahwa begini, ini di alam tajalli ya, jadi bukan di alam sang kreator itu tadi. Ketika kemudian saya sampaikan kepada istri saya, gitu, saya diminta membahas disertasinya Kang Agil. Gitu. Istri saya ogah-ogahan bertanya tentang apa gitu. Saya jawab tentang tasawuf. Dia langsung nengok kepada saya, matanya membeliak gitu. Enggak salah katanya gitu. Lalu kemudian saya kasih tahu kepada Komar, Profesor Komar Rudin Hidayat gitu.
Dia langsung bilang, unbelievable katanya. Nggak bisa dipercaya kata dia gitu. Nah, lalu kemudian saya membagi kepada ini sahabat saya Abdul Aziz. Gitu. Karena biasa kami ini semuanya membagi. Tiap kami ada tulisan-tulisan itu kami bagi masing-masing gitu. Aziz kemudian mempertanyakan katanya, itu Kang Agil itu kemampuan deskripsinya sangat bagus. Dia bilang begitu. Nah, yang lebih hebat lagi adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sekolahnya di mana? Washington ya. Washington di Seattle. Tiba-tiba dia mengatakan begini katanya. Kang Agil, dia bilang begitu. Saya sendiri tidak berani menatap wajahnya. Jadi, maksud saya semuanya sudah dipengaruhi oleh pandangan yang bersifat sufistik itu tadi. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa even ya tentang pandangan yang bersifat sufistik itu tadi, pandangan yang mendera diri sendiri ya, yang selalu merasa ya bahwa seseorang itu tidak pada tempatnya ketika duduk, itu berlaku di sini. Gitu. Saya dari tadi melihat pohon itu mundur terus dia, gitu. Setiap datang yang lebih senior dia mundur, gitu. Ke tempat lain sampai ujung, lalu kemudian ketika kosong baru dia maju lagi ke depan, gitu. Nah, termasuk karena Umar yang datang gitu. Sambil berbisik, jangan lupa ini adalah tanggal 5 Februari gitu. Dan buku ini dia bilang itu adalah NDP, nilai-nilai dasar perjuangan gitu. Oke, ini 4 ya. Nah, kelima Aziz ngerti dia. Oke, yang kelima, baru kemudian saya mau mengatakan begini. Yang saya tangkap dari karya Kang Agil ini adalah bahwa beliau membicarakan tentang suatu golongan sosial yang mempunyai sistem berpikir sendiri. Golongan sosial itu disebut sebagai kaum sufi, lalu wadahnya itu adalah tasawuf. Gitu. Apakah wadah di dalam bentuk simbolik? Kesan saya jauh lebih bersifat simbolik instead of misalnya institusi ya di situ. Lalu pada saat yang sama ada kelompok-kelompok lain. Kang Agil ya di situ dengan sangat tepat, walaupun sebenarnya saya sangat berharap Kang Agil berbicara lebih lanjut adalah tentang pandangan Ibnu Khaldun, gitu, tentang kemunculan the emergence of Sufism or tasawuf, whatever. Itu tadi untuk melihat dasar struktural. Tetapi saya tahu bahwa tujuan Kang Agil bukan untuk menjelaskan dasar struktural itu. Oke. Jadi ada kaum sufi sebagai aktor dari tasawuf. Tetapi pada saat yang sama itu ada pemikir lain, ada fuqaha, gitu ya. Saya takut salah ini, ada fuqaha, kemudian ahli tafsir itu apa namanya sih? Mufassir, ya. Ahli hadis, tetapi di atas semuanya itu ada politisi, gitu ya. Ada penguasa, lalu kemudian ada army. Gitu. Army di situ. Oke? Nah, jadi sebenarnya pada waktu Sufisme bangkit itu, struktur sosial sudah mengalami proses diversifikasi yang sangat luas. Gitu. Jadi bukan seakan-akan Sufi ini hidup sendiri, gitu. Itu yang yang ketiga A yang mau saya katakan. Oke? Nah, lalu kemudian Sufi tiba-tiba muncul menjadi perhatian, bahkan sampai sekarang,
itu tadi karena sistem gagasannya yang ilusif, yang susah bisa dipahami. Kecuali setelah Kang Agil menceritakan tadi tentang dialog tunggal Tuhan itu, gitu. Oh begitu toh jalannya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah ya sufisme atau kaum sufi sebagai aktor dari tasawuf itu tadi itu ya merupakan sesuatu yang bersifat tiba-tiba atau dia tidak ada kaitannya dengan realitas gitu. Nah, kalau kita lihat dari buku Kang Agil, memang mereka tidak punya realitas gitu. Bayangkan saja misalnya Al-Halaj mengatakan anal haq gitu. Dan nggak takut gitu. Lalu kemudian Al-Bustami juga mengatakan ya hal yang sama, walaupun puncaknya itu adalah Al-Halaj. Begitulah saya tulis di dalam makalah saya itu, yang membuat pernyataan-pernyataan sebelum Al-Halaj menjadi dalam dua tanda kutip relatif lebih hambar gitu. Karena Al-Halaj itu adalah benar-benar super radikal di dalam menyatakan diri penyatuannya dengan Tuhan. Oke. Nah, tetapi apakah mereka itu betul-betul hidup di dalam suatu situasi tanpa dunia? Gitu. Saya kemudian menjawab justru di dalam disertasinya Kang Agil. Al-Halaj ditangkap, dimasukkan penjara, lalu kemudian lepas, lari, tetapi kemudian ditangkap lagi, lalu kemudian kaki dan tangannya dipotong, dan kemudian dibunuh. Gitu. Kang Agil tidak menceritakan ya kenapa dia dibunuh dengan sadis ya seperti itu, yang mengingatkan kita di dalam sejarah Jawa kepada Syekh Siti Jenar gitu, atau disebut dengan apa namanya Lemah Abang, Syekh Lemah Abang gitu. Bisa saja Al-Halaj itu dipindahkan imajinasinya ke dalam sejarah Jawa. Nah, jadi dengan ini ya, saya katakan di dalam makalah saya, Kang Agil itu merangsang orang, merangsang kaum intelektual untuk melihat struktur sosial yang real ketika itu gitu. Itu terjadi pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Berarti itu adalah sekitar 2 abad ya setelah kepergian Nabi. Nabi hidup pada abad ke-7 ya. Nabi hidup pada abad ke-7, lalu kemudian terjadi ekspansi yang begitu luas, yang unpredictable, tidak pernah ada terjadi ya, kekuatan Arab itu bisa berekspansi dan lalu kemudian menguasai keseluruhannya. Nah, ketika itulah Kang Agil memang kemudian mengatakan terjadi perpapasan. Ini bahasa saya, perpapasan antara sistem gagasan yang dibawa oleh orang-orang Islam yang berasal dari Saudi Arabia, sekarang Saudi Arabia ya, dulu namanya apa? Hijaz ya, Jazirah Arabia, bertemu kemudian dengan Persia, bertemu kemudian dengan Romawi dan bertemu dan segala macam. Nah, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya kalau kita berpikir secara klasifikatif, maka pertemuan ini harus kita bikin kotak tersendiri yang berbeda pada di Jazirah Arabia itu tadi gitu. Nah, disitulah ya pada abad ke-8 dan ke-9 sufisme muncul. Tetapi dalam realitas strukturalnya apa yang muncul? Ini sinilah yang kemudian saya kutip ya, Haurani. Saya kutip Haurani di sini. Aziz hafal sekali tentang buku ini. Bahwa ekspansi Islam yang begitu meluas itu telah kemudian menimbulkan kekuatan-kekuatan politik ekonomi tersendiri. Gitu.
Jadi di situ muncul ya, dikatakan di situ bukan hanya muncul istana-istana, tetapi kantor-kantor pemerintahan dan seterusnya itu telah muncul di situ. Lalu kemudian punya dampak ekonomi karena ada demand. Dalam ekonomi kan kita kenal ada supply and demand. Pohan hafal betul tentang ini. Nah, begitu kemudian masyarakat kota itu tampil, istana-istana tampil, timbul kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa yang harus dicapai ke sana. Nah, itulah yang dikutip oleh Kang Said Akil Siraj tentang Ibnu Khaldun, bahwa ketika Sufi itu muncul, itu telah terjadi semacam, ya ini parafrasa saya, bukan yang disampaikan oleh Kang Agil tadi, semacam dekadensi moral, haus akan kekuasaan, kehidupan bermewah-mewah, gitu. So, what does it mean? Sociologically, apa itu artinya secara sosiologis? Saya mengatakan bahwa munculnya kaum sufi ya sebagai aktor di dalam dunia tasawuf itu adalah protes terhadap the first kemewahan yang terjadi di dalam dunia Islam. Gitu. Artinya bahwa kehidupan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti nggak sehat, pasti ya. Lalu kemudian diikuti oleh ya al-Khulafa'ur Rasyidun, ya pasca Nabi. Lalu kemudian terjadi ekspansi itu ya masih di dalam sebuah kotak kehidupan yang hampir sama, yang masih ya jidatnya itu hitam karena sujud gitu, yang masih tahan lapar dan segala macam. Tapi begitu berkembang, yang muncul adalah dunia kosmopolit. Gitu. Di situ kata Hourani ya, muncul pula kemudian kebutuhan terhadap model-model, gitu, fashion, lifestyle, ya, the new lifestyle, di mana orang-orang raja atau penguasa itu juga mempertontonkan kemewahannya, lalu kemudian ditiru oleh orang lain. Gitu. Disinilah kita perlu Zastro Ngatawi di dalam konteks ini sebagai seorang sufi, gitu. Itulah menurut saya protes, gitu. Oke, terakhir, yang terakhir yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kalau misalnya sinyaleman saya itu bahwa ini ya, bahwa sufisme itu sebenarnya secara psikologis merupakan indikator dari adanya keretakan dan protes dari sebuah masyarakat, maka itulah yang kemudian terjadi di dalam dunia tasawuf yang bertransformasi menjadi sekte-sekte. Di sini kemudian saya katakan di dalam makalah saya itu, studi-studi yang dilakukan oleh siapa Aziz? Menunjukkan bahwa justru ya para pengikut tasawuf itulah yang kemudian menjadi pembangkang utama terhadap kolonialisme, gitu. Jadi ini ada kelanjutan gitu di situ, pembangkang utama terhadap kolonialisme. Lalu kalau kita membaca misalnya bukunya Sartono Kartodirjo, itu The Protest Movement in Rural Java, semua di belakang itu adalah para penganut tasawuf yang menggerakkan perubahan-perubahan itu, gitu. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya saya berusaha mempertemukan antara sistem gagasan abstrak ya di dalam dunia tasawuf itu dengan sistem gagasan menggunakan apa yang dikatakan Aziz itu positivisme, supaya kemudian tasawuf juga bisa dipahami oleh kaum intelektual, maksud saya ya, oleh kaum intelektual yang tidak mempelajari tasawuf secara mendalam. Saya berterima kasih kepada Kang Agil yang sudah bersedia mengundang saya ya, yang anak kecil ini. Saya tulis memang di dalam makalah saya itu di dalam sebuah percakapan yang sangat bermakna ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fahri sudah memberikan komentar. Apakah Buya mau memberikan tanggapan dulu? Monggo. Sebelum nanti saya kasihkan 1-2 penanya. Terima kasih. Jadi Pak Fakhri Ali luar biasa melihat dari sudut lain tentang buku saya ini, dari situasi sosial ketika itu, kemudian perkembangannya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Fakhri tadi. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tasawuf itu datang dari dalam umat Islam itu sendiri, bukan dari pengaruh luar. Setelah melihat kemewahan, ghanimah, ghanaim harbiyah, kerampasan perang yang sangat melimpah ruah itu, kemudian beberapa panglima Islam akhirnya hidup mewah, bermewah-mewah, maka mereka tergiur, tertipu, terperdaya oleh kemewahan, lahirlah ajakan-ajakan zuhud. Zuhud dimulai oleh Imam Hasan Basri, dikembangkan oleh para tabi'in sebelum menjadi sebuah metodologi namanya tasawuf. Tapi oleh para sufi, zuhud itu nanti begini Pak. Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum hayatud dunya. Wahai manusia, janji Allah itu hak. Jangan kamu sekali-kali tertipu, terperdaya oleh dunia. Itu gampang. Itu gampang. Mengartikannya, memahaminya dan mempraktekannya gampang. Jangan tertipu atau terperdaya terperdaya oleh kemewahan dunia. Kita maklumlah bahwa dunia itu apa sih artinya, harta apalah, kedudukan juga apa. Tapi yang paling rumit dan paling berat, wala yahurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan terpedaya oleh sesuatu tipuan yang kelihatannya mengatasnamakan Allah. Ketua Umum PBNU, imam besar, hafidz Quran, sama semua lah. Ro'i Syuriah, itu kan semua adalah jangan sampai itu menjadi tipuan yang menjerumuskan kamu, kelihatannya tipuan itu mengatasnamakan Allah, padahal ala syafa hufratin minan nar, itu kata Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya sendiri namanya Al-Kashfu wa Tabyin 'alil asnafil maghrurin, menerangkan beberapa orang yang terpedaya, tertipu. Hafidz Quran tertipu, ahli bahasa tertipu, ahli fikih tertipu, ahli tafsir tertipu, ahli hadis tertipu oleh tipuannya dirinya sendiri dengan mengatasnamakan Allah. Yang paling ikhlas adalah orang yang tidak membanggakan apa-apa. Oleh karena itu Abu Yazid Bustami mengatakan al-alim mahjubun bi'ilmih. Orang pintar itu terhalang dari Allah dengan ilmunya. Wal abid mahjubun bi'ibadati. Orang ahli sholat, ahli ibadah terhalang dari Allah dengan ibadahnya, sebab ibadahnya. Wazahid mahjubun zuhdi. Orang zuhud itu terhalang dari Allah dengan sifat zuhudnya itu. Kenapa? Setelah membanggakan ilmunya, setelah dia membanggakan ibadahnya, setelah muncul dalam hati membanggakan zuhudnya, justru itulah penghalang dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Panjang ini, cerita begini panjang sih, nggak cukup 5 menit. Tentang al-halaj tadi, al-haq tadi Pak bukan ngajari ya, tapi sedikit. Ana itu kata ganti, begitu pula anta huwa dalam bahasa Arab kan. Silahkan dipakai oleh siapa saja kan. Silahkan kita pakai, Pak Aziz pakai, Keimanan pakai. Saya Said, saya Keimanan, saya Aziz, dia Keimanan, dia Pak Aziz, kamu Keimanan, kamu Aziz. Tapi itu sementara, berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun? Semua nanti akan mati semua. Akan berhenti semua. Pemakaian aku, engkau, dia oleh selain Allah terbatas. Kalau sudah nanti berakhir kembali kepada aku yang sebenar-benarnya, engkau yang sebenar-benarnya, dia yang sebenarnya tidak akan berhenti. Yaitu anallah, anal haq, huwallah, huwal haq, antallah, antal haq. Itu benar, itu apa? Al-halaj. Nanti akan dijelaskan oleh Sahrawardi begini. La ilaha illallah itu kalimat tauhidnya orang awam. La ilaha illallah, orang awam itu. Yang kedua agak maju lagi, la ilaha illa huwa. Kan huwa kan apa ya? Tidak Tuhan kecuali dia. Dia itu berarti ada dalam hati itu. Dia ada dalam hati kan? Tidak mungkin mulutnya dia tapi hatinya kosong, nggak mungkin. Dia itu pasti seperti kita dengan pacar lah. Dia pasti ada dalam hatinya kan. Tinggal saya sebut nama dia. Itu masih jauh. Lebih tinggi lagi, la ilaha illa anta. La Tuhan kecuali engkau. Tapi engkau masih ada jarak. La ilaha illa ana. Tuhan kecuali aku. Masih terlalu panjang. Yang lebih ringkas lagi, ana
ana. Ketika seorang sudah sadar dengan tajalli Allah, dia nggak bisa mengucapkan engkau, dia, hanya aku. Tapi aku Allah, aku universal, bukan aku Zaid atau aku Hasan, bukan. Nah itu tentang al-haq tadi. Kemudian Ibnu Arabi, Pak. Dalam teori Ibnu Arabi itu memang tidak ada sebelum Ibnu Arabi yang punya terminologi tasawuf. Beliaulah yang terminologi yang baru. Kamusnya tersendiri, punya kamus tebal khusus kamus Ibnu Arabi yang dikumpulkan oleh siapa? Su'ad al-Hakim. Itu perempuan dari Lebanon tuh. Nah, misalkan ada istilah al-hadratil ahadiyah, sebelumnya nggak ada. Al-hadratil wahidiyah, yaitu asma Allah, sebenarnya nggak ada. Terus jadi ketika tadi zat yang sendiri tadi al-hadratil ahadiyah, maha tunggal. Setelah dia ingin tahu, lahirlah asmaul husna al-hadratil wahidiyah, unity multiplicity, kira-kira gitu bahasa Indonesia, unity and multiplicity. Setelah itu baru a'yun tsabitah, apa tadi kata anak saya tadi, apa tsabit tadi, archetype, archetype tadi anak saya WA, tapi itu archetype, rehab WA tadi. Kemudian dari situ melalui point center Nur Muhammad ini, Pak, yang tadi siapa tadi, apa Kautar, apa Ainer reality ya, bukan Ainer reality ya. Jadi Nur Muhammad itu bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan, tapi di sana al-haq al-makhluqu bih, hak yang oleh Allah dijadikan perantara untuk menciptakan makhluk. Wa ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haq. Tidak sekali-kali saya menciptakan langit bumi kecuali dengan perantara yang namanya hak. Yaitu the logos kalau Kristen. Kalau Yunani kalau Greek the nous, kayak gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an oleh Ghazali diterangkan walillahil khalqu wal amru. Yang wujud ada 3. Allah, khalqullah makhluknya, amrullah. Dan amrullah ini apa ini? Apa amrullah ini? Allah ya bukan, khalqullah ya bukan. Walillahil khalq wal amru. Jadi wujud ada 3. Allah, khalqullah, amrullah. Lah amrullah ini Allah ya bukan, laisa huwa Allah, wa laisa huwa khalqullah. Ya amrullah namanya. Itu Ghazali itu. Mendalam itu dalam kitabnya Al-Madnun li ghairi ahli. Kitab rahasia yang tidak boleh dibaca kecuali oleh orang tertentu. Yang bukan ahlinya jangan baca ini, kata Imam Ghazali itu. Nah, nanti Ibnu Arabi akan lanjut menerangkan dari al-thabitah, dari entitas laten akan tajalli syuhudi, tajalli ghaibi kepada Nur Muhammad, dan Muhammad kepada ke bawah tajalli syuhudi. Penjelasan begini, penjelasannya. Asyhadu an la ilaha illallah, oral. Tapi kalau tajalli syuhudi, musyahadah, bahasa Arabnya, Pak. Bukan syahadah tapi musyahadah. Seperti saya belum tahu, saya belum pernah lihat Toronto. Saya memang belum tahu saya belum lihat kota Toronto. Tapi saya yakin Toronto ada. Kota Toronto ada, saya yakin. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi sekarang sudah ada foto ya. Katakan belum ada foto dulu lah, belum ada foto, belum ada televisi lah. Saya belum pernah tahu Toronto, tapi saya yakin ada. Itu namanya musyahadah, bukan syahadah. Itu namanya tajalli syuhudi. Sudah setelah menjadi tajalli material ini di alam semesta ini, itu sudah tajalli syuhudi. Yakin Allah itu ada. Buktinya mana? Ya ini. Walaupun kita belum pernah lihat Allah. Seandainya saya dibunuh pun untuk mengatakan tidak, nggak bisa. Gitu loh. Ibaratnya sudah sampai tajalli syuhudi. Jadi kita ini sekali lagi kesimpulannya, apa yang ada adalah tidak lain merupakan tajalliyatihil ulya, tanazzulatihil uzma, wa ta'ayunatihil kubra. Kita ini semua adalah entifikasinya Allah, manifestnya Allah, dan degradasinya Allah. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Buya. Masih ada beberapa menit lah, sampai mungkin 15 menit lagi. Kami beri kesempatan mungkin 2 orang yang ada di sini, kalau ada. Kemudian yang dalam ruangan Zoom kami juga memberikan kesempatan 2 orang, tapi jangan panjang-panjang. Kalau sudah mungkin panitia bisa menunjuk siapa yang ada di ruangan Zoom, sambil kami persilakan dulu yang ada di ruangan ini untuk memberikan komentar. Pertama Kiai Hayit, silakan. Kemudian
Bagaimana nih ya? Ya udah. Atau Mas Sastro yang di belakang ya? Yang di belakang. Silakan Kiai Hayat. Silakan. Mas Sastro maju atau mic-nya didekatkan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim Kiai. Semakin ngerti tapi semakin tidak ngerti. Jadi kesimpulannya semakin ngerti tapi semakin tidak dong. Nah, saya ingin mungkin Kiai Said bisa sedikit memberikan praktek. Kalau ini konsep dari tasawuf falsafi ini dalam amaliyah kita sebagai santri itu apa wujudnya? Apakah misalnya hanya zikir Allah, Allah atau zikir ana atau apa? Karena untuk faham itu butuh 2 tahun Kiai. Nah tapi minimal kami pulang para santri ini ada satu yang kita mulai dari turning point untuk sampai pada pengetahuan 2 tahun lagi yang akan datang insyaallah. Syukran wa dumtum fil khair wal afu minkum wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Hayat. Mas Sastro silakan. Kiai Sastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, Pak Fakri yang saya hormati. Satu Pak Said, saya dari sini menemukan peta ketika orang Jawa ngomong bahwa sing ketok durung mesti sing nyoto. Yang ada belum tentu yang nyata. Ini mungkin untuk menggambarkan bagaimana itu tadi, sabqitul qulub itu tadi yang antara yang ada dan tiada itu. Nah, terus yang kedua adalah urip ming mampir ngombe. Urip ming mampir ngombe. Yang ini oleh orang-orang dijadikan dalil untuk mabuk terus katanya karena urip ming mampir ngombe. Jadi enggak, maksud saya enggak di situ. Tapi ini saya cuma mengatakan, mengimajinasikan bagaimana kearifan orang Jawa, orang Nusantara melakukan vernakularisasi terhadap hal-hal yang jelimet, ruwet dan gak karu-karuan ini gitu, menjadi sesuatu yang sederhana, mudah dirasakan, mudah dipahami. Pertanyaan saya, menurut Kiai Said, apakah orang tua-tua dulu seperti Ronggo Warsito, seperti Joyoboyo, ini relasinya bagaimana dengan filsafat tasawuf falsafi ini? Karena menurut saya secara substantif ini ada relevansinya, tetapi mereka mengkonstruksi, membahasakan dengan konstruksi imajinasi kultur kejawaan kenusantaraan. Nah, bagaimana sih mentauhidkan tasawuf falsafi yang di Timur Tengah mulai Al-Halat, Ibnul Arabi dengan yang di Nusantara ini, karena ini kaitannya dengan Islam Nusantara juga nanti pada ujungnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sastro. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus sih, mengkaitkan tasawuf falsafi dengan apa yang menjadi Islam Nusantara tadi. Makin sekalian Bu ya, yang di Zoom sudah ada yang dipilih? Gak ada. Oh ya udah. Monggo Bu ya kalau nggak ada. Terima kasih. Pertanyaan Kiai Hayat Pak Fakhri, bagaimana cara kita ya masukilah lautan tasawuf itu. Belajar, melatih diri. Zikir itu ada 3 grid. Zikrul asma, zikrul sifat, zikrul dzat. Zikrul asma. Misalkan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita minta rezeki, kita minta naik pangkat, kita minta sembuh kalau sakit, kita minta bahagia, artinya masih ada kepentingan. Itu namanya zikrul asma. Ya bagus sih, tapi ini kelas bawah, bagus ya kelas bawah. Apa tadi? Elit tapi apa? Bukan elit, bagus ya bukan elit ya. Nah, silakan, minta pada Allah untuk astajib lakum. Ya Allah rezeki, ya Allah sehat, ya Allah selamat, ya Allah bahagia, ya Allah. Tapi itu zikir masih tingkat ranting, tingkat bawah. Yang kelas kedua, zikrul sifat. Kita tahu sifat Allah lebih universal daripada asma'nya. Qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam. Jadi kita la ilaha illallah itu artinya apa? Saya menyerahkan diri, terserah kudrahnya Engkau ya Allah. Monggo terserah iradahmu ya Allah. Silahkan terserah samakmu, ilmumu, basarmu. Itu lebih universal daripada minta rezeki, minta sepeda motor, minta bersih. Daripada itu kan lebih tinggi.
Tapi puncaknya zikir ketika kita mengucapkan Allah tanpa permintaan. Ini zikrul dzat. Kita la ilaha illallah tanpa ada permintaan. Ya betul-betul hanya zatnya Allah yang kita zikir. Nah caranya gimana? Caranya gini caranya. Dari pagi sampai isya silakan zikr asma, zikr sifat silakan. Coba kalau malam-malam 5 menit 10 menit zikr zat. Bisa enggak? Insyaallah nanti ada sesuatu yang Anda temukan. Kalau terus melakukan itu selama ya 40 hari, 40 malam, barangkali 40 malam akan kita temukan sesuatu yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Zikr zat 5 menit saja. Ketika zikir la ilallah enggak ada permintaan. Jangankan minta sepeda motor atau minta pangkat, minta surga pun tidak, minta rahmatnya pun tidak, minta maghfirah pun tidak, nggak minta apa-apa. Kenapa Anda minta surga? Supaya kita enak kan? Supaya Anda enak kan? Berarti masih ada kepentingan. Kenapa minta diampuni dosanya? Supaya nggak masuk neraka kan? Berarti masih ada kepentingan. Ini tinggi sekali nih Pak. Dan ini namanya zikrul dzat. Lah yang Pak Sastro atau Dr. Sastro begini. Apa yang kita kenal dengan para leluhur kita dengan ilmu apa itu? Ilmu apa namanya itu? Ilmu hakikat atau ilmu apa itu? Ilmu kawruh, ilmu gali yang kangkung ya. Ilmu gali yang kangkung. Ilmu apa lagi? Ya kawruh. Itu sama dengan tasawuf filsafi. Bedanya satu. Tuhannya enggak jelas. Itu aja bedanya. Kalau kita Tuhannya jelas, Allah, dah titik. Lah yang orang Jawa ini enggak jelas. Sang Hyang Widi sing tan kena kinoi apa yen ono malah dudu. Malah gitu. Yang maha satu yang enggak seperti apa-apa kalau diupamakan malah bukan. Sang Hyang Widi sing tan kena kinoi apa yen ono malah. Enggak, namanya itu enggak jelas. Nah, oleh karena itu datang agama Islam ngasih namanya yang Sang Widi yang ente percaya itu namanya Allah. Baru masyarakat Jawa menerima Islam itu. Karena lagi mencari siapa namanya. Nah, jadi di sini sudah ada peradaban yang sangat tinggi. Sudah ada pemahaman sangat tinggi, spiritualitas yang sangat tinggi sebenarnya. Tinggal satu, nama resminya siapa? Formal namanya itu siapa? Allah. Nah, disitulah. Jadi bedanya dengan Ronggo Wasito dan Ibnu Arabi beda nama. Namanya Ronggo Wasito nggak kenal nama, Ibnu Arabi namanya sudah jelas Allah. Saya kira itu. Oke, Matur suwun. Ada satu di Zoom yang tadi sudah daftar. Siapa namanya? Zakaria, silakan. Ini sudah ngantri dari tadi, kalau nggak diberi kesempatan kasihan ya. Ya, Zakaria, jangan panjang-panjang, kita 5 menit lagi kita selesai acara ini. Mana suaranya? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zakaria, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember. Ini saya ingin menanyakan, yang saya pahami mengenai perbedaan antara sufi atau tasawuf falsafi dan tasawuf sunni itu dari segi dalil. Ya, bahwasanya kalau tasawuf falsafi cenderung menggunakan tasawuf pribadi tanpa ada dalil-dalil yang berkaitan. Sedangkan tasawuf sunni atau sufi yang bercorak sunni itu biasanya menggunakan dalil-dalil. Contohnya kayak, ya insya Allah banyak yang tahu sudah. Anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard. Jadi nggak menyatukan seperti Abu Yazid Al-Bustami, nggak menyatukan antara kita dan Tuhan seperti Al-Hallaj dan lain sebagainya. Itu kan doanya itu ulama yang sunni. Lah, bagaimana, apakah tidak ada ulama sufi yang bercorak tasawufnya bercorak falsafi yang menggunakan dalil seperti sekaliber Ibnu Arabi begitu? Mohon penjelasannya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Zakaria. Monggo Kiai Said langsung mawon. Terima kasih. Ya Ibnu Arabi sendiri selalu menggunakan ayat Quran. Malah saya ada pasal sendiri kok. Ada pasal sendiri saya mengatakan sumber dari filsafat Ibnu Arabi dan dari Quran ada semua. Ada. Halaman berapa tuh Mas? Halaman ya, enggak belakang Mas. Belakang. Sebentar. Nah, metode argumentasi Ibnu Arabi Al-Quran dan As-Sunnah. Nih, halaman 346. Pengaruh kalangan ulama ahli kalam mutakalimin pada Ibnu Arabi.
Ibnu Arabi dan generasi kaum sufi sebelumnya. Di tempat beliau ini. Ya Quran, hadis, ulama mutakalimin, sufi sebelumnya juga mempengaruhi cara berpikirnya Imam Ibnu Arabi. Jadi nggak benar kalau nggak ada Al-Qur'annya. Itu jelas sekali. Ya. Ya, nanti silahkan Mas Zakaria bisa membaca bukunya Kiai Said, terutama argumentasi Al-Quran hadisnya terkait dengan beberapa pemikiran para tasawuf yang sudah dijelaskan itu. Ini sudah mau jam 5. Kami tidak membuka lagi pertanyaan. Terakhir tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua penanggap, Gus Ali, kemudian Profesor Kausar Azhari, Bang Fahri Ali yang sudah memberikan tanggapan, dan tentu yang paling utama adalah kepada Kiai Said yang sudah membagikan sebagian ilmunya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan buku yang ada di tangan kita ini bukan hanya menjadi pajangan perpustakaan, tetapi kita benar-benar membaca dan mengkaji apa yang ada di dalam disertasi ini, karena buku ini dihasilkan melalui penderitaan yang lama. Kemudian saya selalu ingat bagaimana menderitanya ini. Disertasi saya dengan disertasinya Kiai Said ini ada kesamaan. Sama-sama diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Bedanya kalau disertasinya Kiai Said itu diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau beritanya Pak Surmadi karena bayar, kalau saya dibayar. Saya dibayar juga, oke. Ya, disertasi saya diterjemahkan dari bahasa Indonesia dan diterbitkan di Singapura. Jadi sama-sama diterjemahkan itu. Alhamdulillah. Yang nguji Kiai Said juga waktu itu. Terima kasih kepada semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan forum ini bermanfaat, dan kami akhiri atas nama moderator, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kiai Haji Said Akil Siraj Jamaah. Buya minta ada doa penutup dari Kiai Mus. Monggo Kiai. Monggo doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadirin wa hadratul katib, ayadallah wa tawwala umrah. Selama ini kita memahami tasawuf sebagai ilmun mutafarrid, ilmu yang tersendiri. Sementara kita berharian sholat sujud. Begitu membahas tasawuf seakan di sana. Bisa tidak, atau tugas kita adalah memasukkan tasawuf ke fikih, ke amaliyah ubudiyah, sehingga ilmu fikih itu meningkat menjadi seirama dengan tasawuf itu sendiri, yang sampai sholatnya, sujudnya, rukunya adalah wahdatul wujud nantinya itu. Nah kalau ini pemikirannya ya memang falsafi sih, tapi bisa tidak tasawuf itu dimasukkan kepada fikih sehingga fikihnya sampai ke sana. Silakan. Ya Imam Ghazali kan nggak menulis Ihya separuh awal syariah. Iya. Dari bab ilmu bambiyah, bab tohar, separuh akhir dibagi dua, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiyat, dalam rangka menyatukan, mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Jadi Imam Ghazali sudah luar biasa, jasa Ghazali luar biasa, mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Terima kasih, betul. Hanya saja sampai kepada itu tuh tadi, sampai pada anak-anaknya dari fikih itu nggak bisa. Ya saya masukkan sampai anak. Bukan la ilaha illallah, la ilaha anak-anak itu memasukkan ke fikihnya nggak akan bisa. Nah itu kalau tadi Imam Ghazali itu larinya kepada akhlak nantinya. Campuran pasti campuran. Nih campuran. Lah ini permintaan ada kalau saya menjadi mursyid yang membuat thariqat baru katanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil Allahumma ya Allah bi'izzatika wa jalalika wa bismikal azimil a'zam bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa dhatikal uzma wa jadika sayyidina Muhammad haqqatan ijal hadzal musannaf hadzal kitab kitaban nafi'an mubarakah ila Allah taqarrabu bihi ibaduka ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma jal hadzal kitab Allah wal kaun kitaban mubarakan nafi'an yataqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Katibahu wa qari'ahu
من عبادك الصالحين المتقين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحقنا يا الله بعبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian